Pengen balik desa, cuman ya itu saya dulu ya bus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi di DB Farm. Nah, teman-teman, ada yang mau ikut saya ke Rotorua atau Queenstown di New Zealand? Nah, hari ini saya mau ke kandangnya salah satu peternak senior di Batur dan sudah sangat terkenal sekali, namanya Pak Anies. Kita mau visit ke kandangnya dan kandangnya cakep banget. Pokoknya kalau kalian ke sini itu udah berasa kayak main ke New Zealand. Nanti kita akan lihat domba-domba merino yang pastinya unggulan banget, dan sekaligus kita akan belajar di sana banyak hal. Semoga nanti bisa menjadi bahan pelajaran bersama buat kita. Oke ya teman-teman, kalau gitu kita langsung masuk bertemu dengan beliaunya. Yuk ikutin kita hari ini main ke kandangnya Pak Anies. Yuk teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih Pak, niki lebih nopo? Ini polar. Polar, oh niki polar. Campuran itu kan kemarin kita buat fermentasi. Nah, atasnya dikasih ini. Dikasih. Dia lebih nafsu makan. Niki bahan fermentasi gitu. Nah, fermentasi. Nah, nih teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan sudah bertemu dengan Pak Anies ya. Pak Anies mohon izin. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di kandangnya Pak Anies. Nah, beliau ini kalau teman-teman main ke Batur ya, kalau teman-teman main ke Batur, tanya aja kandangnya Pak Anies, pasti semua udah tahu. Karena beliau ini adalah pionirnya. Jadi awalnya domba Batur itu dari tahun berapa Pak? 87-an ngaten nggih? 87-an. Dari tahun 87-an. Nah, ini beliau ini adalah salah satu peternak-peternak yang awal. Jadi nggak heran nanti kalau kita lihat ya, ini di kandang ini adalah jenis domba merino yang genetisnya gen-gennya itu yang unggul-unggul ya Pak ya, karena memang pionirnya punggawanya yang pertama. Nah, kita hari ini akan share, mohon izin ya Pak, kita sama-sama belajar. Jadi karena kemarin kita dapat informasi juga, kita sudah share ke pasar, kita nengok ke pasar, ternyata populasi dari domba merino ini sudah mulai berkurang. Nah, ini harapan kita melalui tayangan ini Pak Anies, kita ngajak teman-teman terutama anak-anak muda supaya bisa ikut melestarikan gitu. Nah, ini mungkin kita bisa diceritakan ya Pak Anies, kalau domba-domba, nah ini kan kalau teman-teman mau cari bibitan super, terutama kontesan ya Pak ya, hasil kontesan itu ada di kandangnya ini. Ini kandang-kandang apa domba-dombanya yang unggulan yang mana nih Pak? Atau mungkin ceritakan dulu zaman awal pertama itu genetisnya siapa atau seperti apa? Oh ya, ini yang kanan dulu. Oh oke, Yang kita boleh lihat nah, ini kandang. Ini. Wah, ini unggulan nih. coba. Ini bapaknya ini dulu juara 1 tahun 2018. Tahun 2018 bapaknya ini. Ya, juara 1. Ini namanya siapa Pak? Ada? Ini saya kasih nama cuma Panda aja. Oh, si Panda. Panda. Si Panda ini bapaknya ini namanya Petot. Oh, bapaknya Petot. Ya, Petot. Waktu itu saya sempat dapat anakannya ya. Ini bapaknya namanya Petot. Si Petot itu adalah juara 1 tahun 2018. Nah, ini turunannya. Nah, ini malah dapatnya Panda ya. Malah keluar Panda Ya. Ini luar biasa rezeki ini. Ini kalau ini sebagai pejantan di sini ya Pak ya. Pacekannya di sini gitu. Kalau anaknya ini bagus-bagus. Anaknya ini ya. Contohnya mana tuh Pak? Nih.
itu anaknya ini. Tuh anaknya, Tuh. anaknya si panda ini. Nah itu. Ya. Terus ya di situ tuh yang udah. Ini anaknya juga. Ini panda. Panda, anaknya panda, gitu. Yang mukanya rapat-rapat. Oh, ini panda. Rapet-rapet. Ya. Nah, Ini hampir semua nih. ini anaknya panda juga nih teman-teman. Ini yang mukanya rapet-rapet ya. Terus telinganya kecil. Telinganya pendek, kecil dan berbulu ya. Dan berbulu nih. Ini kalau memang dibilang ya domba batur ya, kan sekarang udah jadi domba lokal ya Pak ya, kayak domba Garut sebutannya Merino, awalnya Merino, sudah dikembangbiakan di Batur, sekarang identitasnya menjadi domba batur. Domba gitu. batur, Dombat ya. Ini tadi genetisnya yang super-super. Jadi kalau teman-teman nanti pengen melihara dan mempertahankan silsilah genetis gitu ya, itu nanti bisa ke Pak Anies nih. Termasuk saya insya Allah nanti pengen punya ya Pak ya. Gitu. Ini berarti ini si panda ini. Kalau yang di situ Pak? Nah itu anakan-anakan. Anakan-anakan. Dan anakan ini kebanyakan anak itu anak dari itu. Anak dari si panda. Si panda. Nah ini anaknya juga nih. Nih, ini anak panda ini. wah ini bulunya rapet sekali ya. Nih. Nah ini jarang yang punya ini. Jarang yang Kalau punya. ini udah mahal. Ini anakannya kalau begitu berapa Mas? Di atas 20? Di atas 20 kalau ini. Di atas 20 ada jadi ini sininya bulu. bulunya itu sampai nggak Sampai kelihatan telinga. telinganya, matanya. Nah ini anaknya pada. Jadi nggak heran nanti kalau teman-teman pengen melihara keturunan karena memang ini genetis yang awal ya Pak ya. Yang pertama sekali gitu. Terus ini juga ini anaknya nih. Ini anaknya panda juga. Anaknya panda. Oh. Ini Jadi pandanya. si panda itu meskipun dia belang-belang, Anaknya nggak ada yang belang. nggak mesti ya, nggak mesti belang-belang Cuma juga ini ya. induknya ini kan panda juga. Panda juga. Jadi keluarnya ini. Indukannya itu. Nah, tapi kalau yang kawin sama yang putih, kebanyakan yang putih. Yang putih keluar. Oh Yang gitu. putih juga. Jadi memang Ada satu itu yang ini juga Indukannya putih. ini indukannya putih. Ini. Indukannya putih tapi keluar ini. Ini indukannya tadinya putih, ini keluar panda keluarnya juga. panda. Nah. Cuma ini telinganya Agak panjang ya. panjang, Nggak kecil. Oh. Ini lihat memang dombatnya super ya. Ya rata-rata kalau anak panda itu rata-rata kecil. Telinganya kecil. Jadi memang kalau apa Pak, bibit yang unggul secara fisik itu yang tadi yang genetis awal sekali itu ciri fisiknya seperti apa sih Pak? Ya telinganya kecil itu diantaranya. Telinganya kecil ya, pendek ya. Ya terus ini mukanya tembem. Mukanya bulat ya, tembem ya. Tembem terus lingkar dadanya panjang. Lingkar Dadanya besar. Oh sini ya. Ya jadi jadinya bulat gitu ya, gemuk. Lingkar dadanya terus tinggi badan. Tinggi Itu kalau badan. buat kontes ya. Ya kalau buat kontes Kontes gitu. itu terus ekornya panjang. Ekornya ukur juga. Oh, ekornya salah satu penilaian juga ya Pak ya. Badan. Panjang badan Ya, gitu. kalau dulu muka rapat itu belum masuk. Oh, kalau Tapi sekarang tahun kemarin tahun 2019 tuh muka rapat udah muka rapat sudah sudah menjadi salah satu penilaian, kriteria penilaian. Jadi karena memang badan nggak masuk, ya tapi muka yang rapat tuh masuk. muka yang rapat, bulu yang rapat ya maksudnya ya tuh. Nah kayak itu tuh. Nah itu telinganya tuh lihat. Tuh. Telinganya, Itu bulu anaknya panda. anak panda semua ya. Ini nah itu anak panda. Jadi di sini memang nggak ada yang istilahnya kalau di pasar kan ada grade pasar, ada grade A. Di sini semuanya yang memang ini ya keturunan genetis yang unggul ya, yang kontes-kontes ya Pak ya, yang kontes-kontes. Ini makanannya cukup unik ya. Iya. Ini kalau Ini teman-teman. rumputnya lagi jarang. Nah, ini Rumputnya lagi kurang, saya kasih makan ini. Ini fermentasi ya Pak ya. Ini bukan serutan kayu ya teman-teman. Kayak fisiknya kayak serutan kayu. Tapi ini sebetulnya kulit jagung. Kulit jagung ya. Kulit Jadi jagung ini kita jagungnya buat kasih makan ini, ternak apa Pak? buat kasih burung dara di atas. Burung dara. Kulit jagungnya saya manfaatkan buat makan ini. Jadi di kandangnya, di areanya farmnya Pak Anies ini memang
nanti kita ajak ya, lahannya itu cukup luas, lahan pertaniannya ya Pak ya, lahan pertaniannya cukup luas. Ini teman-teman kalau lihat kan kandangnya juga luar biasa ya. Ini di atas apa Pak? Bibit kentang. Oh bibit. Di atas buat sama biji wortel di atas buat ini ya, buat pertanian ya, buat gudang pertanian gitu. Ini luar biasa kandangnya. Jadi di sini memang karena cuacanya cukup dingin, justru kandangnya dibikin agak rapet gitu ya Pak ya. Agak rapet. Ini semuanya rapi, jadi pengunjung juga nyaman ya Pak ya, yang mau datang ke sini. Belum dibersih ini, belum dibersihkan. Ini belum dibersihkan. Ya, ini kan ini ya stok-stok pakan. Oh itu ada. Nah di sana itu anak panda juga itu. Itu anak panda lagi disusuin. Coba ya, kita ini induknya mati. Oh gitu. Nah ya, di sini ini karena memang pengalaman Pak Anies itu yang pertama, jadi teman-teman nanti yang punya niatan konsep untuk breeding itu harus telaten ya Pak ya? Ya harus telaten. Nah, ini disusuin. Ya. Nah ini biasanya nanti nurut ya Pak ya? Nurut. Kalau yang dikasih nama itu ada dua sana. Jadi nurut sama. Ini kemana-mana biasanya ikut. Ini belum, tapi ini baru keluarkan. Nah ini ya. Saya di kandang. Serunya begini teman-teman. Jadi ya. Insya Allah kalau memang kita mencintai jadi hobi, Insya Allah akan nyaman kira-kira begitu ya Pak ya. Nah ini saya pengen belajar lagi Pak. Nah ini kalau yang dipitain ini apa Pak? Ini untuk apa? Nandai turunannya apa? Pejantan mana? Oh gitu. Coba kita lihat. Jadi contoh. Ini yang merah-merah ini kan sudah bunting. Sudah bunting. Ini yang merah-merah. Saya bisa sini kandang ini. Oh gitu. Ini bunting. Yeah. Lah ini pejantannya ini. Garut terus ini anak Garut, ini anak. Ini ada Garut. Pak Anies bikin pairing ini. Ya. Ini Garut. Anaknya ini. Oh ini Garut. Ini anaknya panda itu. Anaknya panda sama si Garut. Sama Garut. Garut. Tadi ini hasilnya ini. Ya. Coba lihat. Oh ya. Telinganya masih. Telinganya kecil. Telinganya masih Garut. Belum tumbuh. Mukanya sudah mulai tumbuh badan. Bodinya juga ngikutin merinonya ya Pak ya. Ini yang Garut nih. Ini yang anakan Garut. Udah mulai halus. Kalau asli Garut kan kasar. Iya. Nah ini udah bulunya mulai halus. Nanti saya silangkan lagi sama domba sini. Tapi di lain pejantan. Ya. Hasil. Oh eksperimen. Jadi ini sementara berarti ini F1 ya sebutannya ya 50% 50%. Ini F1-nya dari betina Garut sama tadi si panda ya. Bodinya ngikutin merino, mukanya sudah berubah ke merino, bulunya juga sudah ngikutin merino, cuman telinganya masih dapat Garut. Cuma ininya masih kayak Garut ininya. Oh, moncongnya lancip ya, masih seperti Garut. Belum kayak domba sini. Nah ini dipitain tadi ya teman-teman. Ini kita belajar juga dari Pak Anies, matur nuwun Pak. Ini jadi kalau teman-teman pengen menanda ini kalau beliau ini triknya diberi pita-pita begini ya Pak ya. Ini betina-betina biar nggak lupa tahu. Jadi di record. Nah itu nanti kalau teman-teman bicara sudah masuk ke konsep breeding, artinya harus record itu paling penting. Apalagi seperti Pak Anies ini kan mempertahankan genetis, jadi kita bisa cerita bahwasanya ini si cempe ini nanti keturunan induk mana dan pejantan mana gitu. Jadi tahu semuanya. Nah dulu dicatat tapi kadang-kadang suka hilang catatannya. Jadi mudahnya kita dikasih pita gitu ya. Dulu kasih ini gini terus pakai ini tapi copot semua. Oh gitu. Nah ini betina-betina ya Pak ya? Ini betina. Oh ini betinanya juga panda ya? Betinanya sudah hitam. Ini hitam. Ini tapi ini angkat gunting ini. Oh gitu. Kalau ini dapat dari teman. Ya. Nah, yang panda di sana udah gunting dah. Ini pun betinanya pun bisa dilihat. Oh ini jantan. Ini pejantan, anaknya panda. Oh ini anaknya. Anaknya panda itu. Anaknya panda sekarang dijadikan pemacek tuh lihat. Nih. Ini bulunya ya. Bulunya sampai hidung. Sampai hidung nih ya. Nggak ada yang terbuka sama sekali. Telinganya masih kecil. Telinganya juga kecil, nggak lebar ya. Itu luas. Ini betinanya pun juga sama ya Pak ya. Jadi kalau untuk mempertahankan hasil anak-anak yang bagus, betinanya juga super ya ini. Mukanya juga full bulat ya.
semuanya full bulat gitu. Nggih, Pak Anies, kalau boleh tahu, kalau nanti teman-teman ada yang ingin punya nih, kalau di sini sih biasanya Pak Anies itu ngelepasnya seperti apa? Biasanya Kalau kita pengen, misalkan saya pengen 4 sampai 5 bulan. 5 bulan? 4. Oh, berarti pokoknya yang ideal lepas sapi ya? Ya, udah mulai lepas sapi. Sudah lepas sapi. Susunya udah cukup lah. Sudah, pokoknya jadi pertumbuhannya akan maksimal gitu ya, teman-teman gitu. Jadi itu biasanya di paling murahnya berapa nih Pak? Saya jualnya 4 juta ke atas. Oh, masih ada dapat. Masih ada yang harga 4 juta masih ada aja. Oh, ya, itu. Berarti sebetulnya tinggal pilihan nanti menentukan ini ya. Tinggal lihat barangnya. Ya, kualitasnya. Tinggal lihat kualitasnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara rata-rata harga domba merino di tempat Pak Anies pun sebetulnya masih bisa dibilang affordable, masih terjangkau, tapi kualitasnya bagus teman-teman gitu. Jadi monggo nanti yang pengen sowan bisa visit langsung ke kandangnya beliau. Pokoknya kalau cari merino Batur, nyebut nama Pak Anies, insya Allah ya, bukan merino tapi domba Batur. Ya, maaf. Nanti kalau sebut merino nanti apa? Soalnya ini udah paten sih. Ya, udah paten ya. Kemarin saya belajar dari Pak Faizin kan. Ya. Nah, beliau ini kebetulan masih kerabat, Nji. Ya, itu kakak saya. Kakak, oh ini Bapak Faizin, Pak Le saya. Pak Le. Nah, ini beliau masih kerabat dengan Pak Faizin. Jadi memang, nah ini beliau ini keluarga yang mempertahankan, melestarikan domba merino ini. Nah, buat teman-teman nanti terutama yang muda-muda, nah karena populasinya sekarang juga makin sedikit. Kemarin saya ke pasar, ngecek ke pasar Batur, Karangkobar itu juga barangnya enggak banyak gitu teman-teman. Oke. Dulu kan banyak teman-teman tuh yang melihara. Itu harga sempat jatuh. Ya. Udah dilepas. Ya dilepas. Oh, nah, gitu. Yang bertahan itu tempat saya, Pak Faizi itu ada. Di sana juga. Jadi juru tahun berapa tuh Pak? Sempat jatuh ya harganya? Tahun. Oh, jadi ceritanya kenapa domba ini sekarang cukup langka? Jadi pernah harga itu jatuh. Jadi hanya peternak-peternak yang komitmennya tinggi tetap mempertahankan, dan yang lain biasanya idealismenya karena bisnis angka bisnis dilepas gitu ya Pak ya. Jadi itu sekarang makanya itu harganya mahal. Harganya jadi naik. Yang masih punya dijual juga. Semakin langka barangnya. Jadi barangnya semakin langka karena itu memang produsennya sendiri sudah semakin sedikit, sedangkan permintaannya semakin banyak ya, karena sekarang kita juga sudah bisa kirim. Dan domba ini sebetulnya ini kalau endeminya karena di Batur atau wilayah Banjarnegara, Dieng ya Pak, dekat Dieng, ini daerahnya dingin. Kalau kita taruh di daerah panas mungkin yang beda dari sisi bulu ya. Mungkin bulunya agak kasar gitu. Tapi sekarang udah banyak kan? Udah banyak karena ngirim-ngirim juga. Jawa Barat, Jawa Timur kan banyak. Jawa Barat, Jawa Sumatera, Medan itu kan banyak dari sini. Dan mana lagi Pak mungkin yang bisa kita bagikan ceritanya ke teman-teman ini? Nah ini nih yang darah-darah ini. Ini darah-darah. Ini turunan yang darah. Kalau itu kan dari ini umur 4 bulan, 3 bulan. Nah kalau ini, lah ini dulu pernah induknya juga susunya nggak normal ini. Nah ini induknya nggak normal. Ini induknya nggak normal. Induknya nggak normal. Disusui sama kayak tadi disusuin. Tapi tetap. Nah, ini namanya cemong. Ini kalau dikeluarkan sama itu Pak Roto. Nurut Mas Roto. Mana ikut. Ini udah lama cemong. Iya. Cemong ini namanya cemong. Ini turunannya itu juga. Tuh lihat tuh. Ini betina. Oh betina. Kepalanya tuh. Si cemong. Jadi nah, ini cemong. Meskipun nanti kalau ada kejadian di kandang teman-teman, kalau memang istilahnya indukannya produksi susunya nggak bagus atau makan mungkin indukannya meninggal gitu ya Pak ya, itu tetap harus kita supply susu ya sampai habis ya, sampai masa 4 bulan ya, sampai ideal lepas sapinya itu secara alami gitu nih Pak. Jadi tetap harus telaten. Nah ini kalau ini umur 3-4 bulan ini yang ini. Ini yang 3-4 bulan, ini anak panda semua nih. Nah, tuh, nggak ada kualitasnya ya. Semuanya rapat. Telinganya bulu semua gitu. Nah, ini juga berbulu semua.
Tuh anakan-anakan. Tuh. Padahal ini induknya ini nih. Jadi teman-teman kalau ini nanti induknya kan bagus. Nih induknya. Induknya. Nah, ini induknya kan polos, nggak berbulu. Tapi anaknya berbulu semua. Anaknya berbulu meskipun betinanya. Tapi kalau dapat kualitas genetis jantan yang super sekali, anaknya masih bertahan ya. Itu Pak Faizin, Pak Anies sudah ini nggih. Sudah yang membuktikan jantannya. Pokoknya cari pejantan yang super sekali ya. Mau investasi itu karena investasi ya Pak ya. Harus nyiapin budget yang bagus gitu. Ya. Jadi jangan takut mahal. Kalau memang itu super, dibeli. Soalnya barangnya kan nggak mesti ada. Ya, barangnya nggak ada. Kalau mungkin pas dapat kesempatan, ya udah nggak usah nunggu mikir-mikir panjang kira-kira begitu, nggih. Nah ini yang sudah darah-darah ini di sini. Ini yang darah-darah. Ini darah tapi sudah turunan itu. Soalnya kita belum punya yang apa? Cucunya itu kan belum ada. Ya. Baru anak. Oh iya belum anak. Level kedua. Nah ini darah-darah ini turunannya itu. Ini udah. Nih. Makannya ini darah-darah ini. Ya. Nah darah-darah. Terus, nah itu kebanyakan yang masih kecil ini darah semua itu. Itu darah. Itu sana tuh darah. Nah itu sebelah sana darah semua nih. Dari sini nih. Nah ini darah. Tuh. Ini anaknya, turunannya itu semua ini. Nih. Kecuali ini satu lah enggak itu. Itu sudah bunting. Punya teman. Sudah laktasi ya. Belum. Oh belum juga. Darah. Dari teman bukan dari kandang sini. Nah ini. Nah ini kalau di kandangnya Pak Anies kan terkenal ini nih view-nya yang luar biasa. Biasanya ada umbarannya ya Pak ya? Ada di sana. Oh, Oke, kita boleh. Nanti kita umbar. Biasanya kita umbar tiap hari ini satu ini. Satu kandang gini. Satu kandang ini. Oh, satu kandang ini. Kandang kita umbar. Kita yang angkat gunting biasanya saya umbar. Itu untuk ya buat ini ya exercise ya olahraga juga jadi nggak melulu di kandang ya. Jadi itu kalau memang nanti teman-teman pengen konsep kandangnya kandang breeding, idealnya itu punya area umbaran ya Pak ya buat exercise. Jadi nanti ketika proses melahirkan si betinanya tidak kesusahan gitu ya karena ada olahraganya gitu. Nah teman-teman domba itu juga butuh imun. Butuh imunitas yang bagus katanya Pak Anies nih. Jadi harus benar-benar dikasih makanan yang kualitasnya bagus, kegiatannya pun dikasih exercise olahraga yang bagus gitu. Nah ini ada dua yang sudah mau melahirkan. Panda. Oh iya di sini. Nanti kita bisa lihat ke area umbaran ya Pak ya? Bisa nanti kita umbar. Nanti kita umbar. Oke. Ini kayak si cemong loh. Nah ini yang ini anaknya itu panda. Ini udah mau melahirkan ini. Maka saya pisah. Bisa. Ini dua ini. Kalau ini anaknya, ini anak bapaknya ini dulu juara juga. Tapi bapaknya ini saya jual. Udah dijual, udah dilepas sama teman. Terus dia ikut kontes tahun 2019 malah dapat juara. Kalau di Pak Anies kalau ngelepas itu ke semua orang atau milih-milih juga Pak? Ya siapa aja yang butuh. Siapa aja yang butuh ya nggak harus ini ya pas cocok gitu aja nggih. Jadi Pak sebetulnya saya agak ini juga nggak mau lepas. Tapi karena ada kebutuhan lah, saya lepas bapaknya ini. Tapi kita udah punya turunannya sih, udah ada turunannya. Nah ini anak-anak yang udah lahir Pak. Ini yang lahir jadi kandangnya dipisah ya. Ini yang kandang belum ada ya paling berapa minggu ya Pak ya? Ini berapa minggu? Ini coba dilihatin nih Mas, ini yang kandang dipisah. Ini yang baru lahir. Ya. Jadi memang harus kita pisah-pisah. Harus pisah kandangnya. Biar nggak ini. Kadang-kadang kalau mau beranak nggak dipisah. Nggak di-skat. Anaknya kadang-kadang suka bermasalah ya, injak. Iya gitu. Jadi mungkin kita Pak sudah
bisa ini jamnya kan? Oh, boleh. Boleh ya. Kita pengen Apa lihat ini yang super sekali. Ini ini ada satu yang panda ini. Yang tadi kan super sekali. Betina ini. Oh, ini betina. Betina panda. Ini anaknya panda juga bukan? Ini bukan. Ini bapaknya yang petot. Oh, ini bapaknya petot. Ya, keluar ini. Ini kakak beradik sama itu. Sama yang laki tadi buat pacekan. Oh, itu cuman ini dua. Jadi dua sama-sama hitam. Oh. Yang satu betina, yang satu jantan. Oh. Cuma induknya saya udah lupa ini jadi. Induknya udah. Yang penting bapaknya si petot ya. Bapaknya petot nih keluarnya. Ini kakak adik sama pejantan panda tadi si panda nih. Dan ini ada yang super nih. Super kalau ini. Wah ini betina, bukan jantan. Dari bodinya aja udah kelihatan bulat sekali itu ya. Betina. Ini betina. Wah tuh bulat. Ini perutnya bulat sekali. Jarang-jarang yang punya sekarang. Iya ya, sudah langka sekali ya. Sudah langka yang fisiknya seperti ini nih Pak. Ini berarti nggak dilepas ya? Nggak boleh dilepas. Karena ini kelihatan sekali dari fisiknya memang luar biasa ini sih. Ini mulai bunting ini. Sudah bunting ya. Tuh kakinya besar, badannya besar, telinganya full bulu di usia tuanya. Kalau di sini apa sih biasanya paling tua bisa sampai berapa lama sih Pak? Ini ada yang 6 kali masih pertahanan. Kalau itu anaknya masih kalau masih produktif bisa pertahankan. Kalau untuk pejantan katanya sampai 10 tahun. 10 tahun itu yang ada ya masih ya? Itu tapi udah nggak saya jual. Oh, jadi maksudnya kemarin kan saya sempat yang waktu di kandang Pak Faizin ada yang sampai 14 tahun. Itu memang kalau segitu ya umur domba merino itu cukup panjang. Jadi teman-teman kalau punya ini yang penting dipelihara dengan baik. Bisa panjang ya umurnya gitu. Dia lebih pokoknya yang terpelihara lah. Yang terpelihara dengan baik. Mungkin bisa lebih lama. Oke. Ini kalau pagi ini pas jarang jadi saya kasih makan ini. Oh iya, karena rumputnya belum. Karena nggak ada yang barang mubazir, nggak ada. Nah ini cara trik memanfaatkan limbah pertanian juga ya. Jadi memang sumber daya alam kalau teman-teman punya lahan yang cukup luas, ayo ditanemin gitu ya, ditanemin. Apalagi punya peliharaan gitu. Ini nanti kita angon. Kita coba habis ini kita ajak teman-teman untuk angon ya, angon sekaligus lihat tempat umbarannya. Umbaran. Ya. Nah ini lagi kita siapkan untuk proses ngangonnya. Nah. Ini kalau udah terbiasa enak gini ya Pak ya. Betul lah betul atau. Wah luar biasa. Sun, Mas. Nah ini teman-teman kita langsung nyoba ke umbaran ya. Umbaran. Ini kalau lahan di sini berapa luas Bapak? Ini berapanya? Cukup luas. Terutama yang negeri ya Pak ya. Ini pas ini di sini di ini. Oh ini teman-teman tuh lihat. Lahan pertaniannya luas ya Pak. Kalau yang itu di areanya punya Pak Anies? Ya punya keluarga itu. Oh punya keluarga. Jadi, nah ini memang kandangnya, ini bangunan kandangnya tadi ya, di atasnya untuk bibit pertanian. Betul ya. Kemudian ini untuk area khusus angon. Khusus angon, nggih.
sama yang di sana untuk ya, untuk tanaman kentang, pertaniannya. Limbah wortel nanti daunnya, terus ada yang apa? Istilahnya orang sini BS-an itu yang terjual. Itu buat makan ini. Buat makan ini. Buat makan domba. Iya, luar biasa, luar biasa. Nah, ini kalau apa Pak? Ini mungkin sambil sini biar teman-teman yang nyaksiin tayangannya juga seneng lihat dombanya, lihat ininya, landscape-nya gitu. Ya. Kalau kita nih yang peternak baru Pak, belajar dari pengalaman Bapak gitu ya. Kita pengen belajar juga apa sih yang perlu nanti kita siapkan, dan paling penting kalau menurut Bapak selama ini pengalaman beternak merino ini gitu. Ya, yang pertama harus punya ini dulu, makanannya, rumput yang pokok. Jangan ya. Sampai nanti pelihara bingung. Nah, kasih makan apa. Iya. Kalau soalnya kalau ini harus yang hijauan itu penting sekali. Hijauan penting sekali. Ya. Jadi yang lainnya itu kan makanan tambahan lah. Oh, ya itu. Yang jadi itu. Kemudian nanti baru bicara bibit. Ya. Bicara bibit gitu. Bibit nanti ya cari yang kalau cari bibit itu yang bagus sekalian. Ya kayak orang nanam kentang. Ya. Itu bibitnya juga harus bagus. Harus bagus. Karena udah lokal itu percuma. Oh iya. Jadi itu paling penting juga. Bibit pakan. Ya. Bibit pakan, terus kandangnya juga harus baru bicara ke kandang. Ya, gitu, kandangnya harus sesuai dengan ukuran lah. Sesuai dengan ukuran. Kadang-kadang teman ada yang terlalu sempit, nanti mau kita juga harus ini ya, kenyamanan buat kenyamanan buat si dombanya, kira-kira gitu. Nah, satu lagi mungkin sebelum closing Pak, kira-kira kalau peluangnya kita melihara domba merino ini seperti apa secara pasar? Artinya kan ini banyak sekali teman-teman yang senang sekali dengan si jenis domba ini. Kira-kira kalau saya nih peternak baru ingin melihara ini, kira-kira secara nilai ekonomis uangnya atau bisnisnya itu seperti apa kalau Bapak sudah panjang ya waktunya melihara ini? Kalau saya sih cara hitungan kasar aja. Itu kalau domba ini kan 2 tahun beranak 3 kali. 2 tahun 3 kali, betul itu harus. Kali itu kalau anaknya satu-satu aja kan minimal 3. Ya, 3. Ya. Nah, itu yang satu itu buat pelihara selama 2 tahun itu cukup. Jadi kita punya untung 2. Ya, gitu. Jadi kalau sudah rata-rata 4 juta aja dah ini ya. Udah 8. Kalau 3 kan berarti udah 12. Nah, yang satu itu yang 4 juta itu buat dipelihara untuk menambah jumlah ya. Ya, enggak dipelihara. Yang satu itu hitungannya buat kasih makan. Buat ini biaya operasional. Ya, biaya operasional. Jadi dari 3 tadi kita punya untung 2. Untuk 2, yang satu itu untuk biaya operasional, tadi gaji karyawan dan lain-lain. Apalagi sekarang harganya terus naik ya Pak ya. Terus naik. Sekarang untuk domba merino ini karena jumlah populasinya masih langka dan peminatnya juga semakin banyak. Jadi monggo teman-teman, ayo yang kualitas super ya, yang pengen melihara ini potensinya masih sangat, insya Allah masih sangat luar biasa. Permintaannya semakin banyak sekarang. Permintaannya semakin banyak. Mungkin itu dulu Pak Anis, matur nuwun sekali ini ilmunya, belajarnya. Saya seneng banget bisa sowan ke beliau. Insya Allah saya nanti pengen ada satu domba yang saya bawa ke Bogor nanti dari tempatnya Pak Anis gitu. Matur nuwun sekali. Nah, buat teman-teman nanti yang mau visit ke kandangnya Pak Anis, nanti saya kasih di deskripsinya untuk alamat dan kontaknya beliau. Mungkin itu dulu baik teman-teman, semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan ayo yuk melihara merino karena memang dombanya domba batur kembali lagi salah. Domba batur nih, domba batur. Beliau langsung koreksi nih, domba batur karena memang potensinya sangat luar biasa. Oke. Yang penting hobi dulu ya. Tetap semangat, tetap berusaha beternak, ngaritnya jangan lupa. Pokoknya gas terus gitu. Oke, kita ketemu lagi di tayangan berikutnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.